Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Sekolah Alam Bosowa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza dapat kembali memandu episode berikutnya dari Education Talk Sekolah Alam Bosowa. Nah, kalau kali ini saya yakin banyak dari di luar sana ayah bunda yang sering bertanya terkait dengan bagaimana sebenarnya pembelajaran yang ada di Baby House di Sekolah Alam Bosowa. Nah, bersama saya sudah ada Miss Ainun yang akan langsung menjelaskan bagaimana sih sebenarnya di Baby House Sekolah Alam Bosowa. Halo Miss Ainun. Halo Miss. Terima kasih banyak Miss sudah bergabung bersama. Terima kasih atas kesempatannya. Baik Miss, untuk yang pertama, nah Miss Ainun adalah pengajar atau guru ya Miss di Baby House. Nah, kalau Baby House di Sekolah Alam itu sebenarnya rentang usianya itu dari umur berapa sampai umur berapa Miss? Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi perkenalkan saya Miss Ainun. Nah, di sini saya perwakilan dari salah satu guru Baby House. Nah, untuk di Baby House sendiri ini di Sekolah Alam Bosowa itu rentan usianya kan dulu waktu saya sebelum masuk itu hanya umur toddler, yaitu 1 sampai 3 tahun. Nah, per tahun ajaran kemarin itu sudah mulai ada kelas infannya. Jadi di kelas infan ini sudah dibuka untuk usia 3 bulan sampai 1 tahun. Jadi ini sudah mulai berjalan. Jadi sudah ada 2 kelas infan dan kelas toddler, seperti itu. Oh, berarti yang infan ini yang menarik ya Miss, karena dari 3 bulan sampai 1 tahun. Benar sekali. Baik, Miss Ainun, kalau untuk di kelas Baby House sendiri baik itu infan ataupun toddler, kenapa sebenarnya orang tua yang memang membutuhkan anaknya untuk masuk ke sini, kenapa pada akhirnya harus memilih di Sekolah Alam? Oke, nah sebelumnya sudah sempat dijelaskan juga saya nonton waktu Miss Nanda yang bergabung di sini. Tentu saja Baby House di Sekolah Alam ini berbeda dengan mungkin ada yang menganggapan bahwa Baby House ini sama saja dengan penitipan di luar sana. Hanya dititip saja ya sudah, seperti itu. Nah, untuk Baby House sendiri ini kami ada programnya. Ada program yang program bermain, anak-anak bisa explore lebih banyak. Nah, itu yang salah satu hal yang membedakan juga dengan kami, yaitu di Baby House sendiri ini punya rapor. Jadi setiap akhir semester, yaitu sama dengan kakak-kakak yang di TK dan SD, kami juga ada programnya, yaitu 1 semester, semester 1 dan semester 2. Jadi setiap di akhir semester itu kami ada rapor, kami bertemu dengan orang tua, kami melaporkan bagaimana perkembangan anak selama dia berada di kelas Baby House ini. Nah, di situ pasti ada saja yang terjadi. Kayak misalnya perkembangan Ananda selama bersekolah di Sekolah Alam bagaimana. Jadi bisa diukur dari segi perkembangan fisiknya, misalnya dari perkembangan sosialnya, dari perkembangan dia dengan teman-temannya bagaimana, seperti itu. Jadi memang itu yang membedakan kami dengan Baby House atau penitipan di luar sana itu. Dan per 3 bulan pun kami ada pertemuan dengan orang tua. Jadi selama 3 bulan ini Ananda sudah apa yang sudah terjadi dengan Ananda, perkembangannya seperti apa gitu. Jadi istilahnya kalau di luar sana yang namanya adalah penitipan ya Miss, ya, untuk orang tua yang lebih kerja dan memerlukan anaknya untuk dijaga. Nah, tapi kalau di Sekolah Alam Bosowa, nah makanya namanya Baby House, karena memang anak-anak yang masuk di situ baik itu infan atau toddler itu juga memang bukan hanya sekedar dititipkan, tapi ada capaian-capaian juga yang perlu diberitahukan kepada orang tua. Miss, yang menarik adalah untuk Baby House kan dari usia 3 bulan sampai 3 tahun. Apa sebenarnya Miss yang harus dicapai oleh anak-anak dengan umur segitu? Sebenarnya kalau untuk target tidak ada yang menentu di setiap anak itu, karena di setiap anak itu kan berbeda-beda dari segi usia, maksudnya dari usia saja itu mereka di tahapan perkembangannya pasti akan berbeda. Pasti akan ada yang terjadi. Nah, misalnya kalau di usia infan sendiri ini, di usia 3 bulan misalnya ada yang mengatakan bahwa di usia 3 bulan itu dia di usia 3 bulan itu sampai usia 6 bulan biasanya anak-anak itu sudah mulai duduk, harus sudah duduk katanya kan. Nah, tapi kita lihat lagi bahwa di luar sana mungkin ada anak yang di rentan usia 3 sampai 6 bulan bahwa ternyata dia belum bisa duduk misalnya. Berarti apa yang
apa yang kurang dari hal itu. Kenapa anak saya belum bisa duduk ya di usia ini? Nah makanya kenapa target itu sebenarnya apa ya? Kalau mau dibilang sebagai dikatakan target harus seorang anak miliki, ya tidak bisa juga semua anak disamaratakan begitu. Pastinya akan berbeda tergantung dari treatment kita dari orang tua misalnya, atau dibantu dengan kami miss di sekolah. Pasti butuh juga dorongan dari luar. Nah, kenapa tahapan perkembangan anak itu tidak bisa kita samaratakan? Jadi kita juga harus men-treat mereka sesuai dengan usia dan kebutuhannya begitu. Jadi misalnya di usia infant sendiri itu di usia 3 bulan sampai 1 tahun apa yang terlihat misalnya dari Ananda. Nah di usia 1 tahun itu dia mulai dari tummy time-nya, mulai dari dia bisa berguling sendiri misalnya kan, itu kan berada di fase-fase usia mereka di usia infant itu. Jadi dimulai kegiatan tummy time itu sangat membantu mereka untuk sebagai dasar mereka untuk bisa naik lagi, misalnya tahapannya sudah bisa membantu dia berbalik, bisa membantu mereka untuk bisa duduk begitu. Nah, sampai berada di fase yang merangkak dan di usia 1 tahun mungkin sudah bisa berjalan begitu. Nah, untuk di usia toddler sendiri juga tentunya hal yang terjadi, hal yang sudah dilalui sama anak-anak itu kan sudah bisa, alhamdulillah sudah bisa berlari, sudah bisa naik turun bukit, naik turun di rak buku misalnya. Nah, itu kan di tahapan mereka ada memang seperti itu. Nah, tapi tidak semua, mungkin ada anak di luar sana yang seusia mereka belum ada di tahapan itu. Berarti ada hal-hal yang belum dicapai atau ada hal-hal yang belum terlewati di mereka. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi itulah yang diperhatikan oleh para miss atau para guru yang ada di baby house. Itu menjadi konsentrasi kami sebenarnya. Dan makanya kenapa mungkin banyak ayah bunda di luar sana yang bertanya, saya mau masukkan anak kita, katanya kuotanya belum ada atau kuotanya kurang, ya karena memang di baby house itu kalau yang saya tahu setiap guru atau setiap miss itu memang betul-betul memperhatikan infant atau toddlernya ya miss. Iya, jadi kenapa kami memiliki kuota? Nah, untuk di infant sendiri ini kan kuotanya hanya 2 dan hanya saya sebagai wali kelasnya tuh memang hanya sendiri. Nah, jadi kami memang betul-betul mau memfokuskan ceritanya kan, kita mau melihat, mengobservasi apa saja yang terjadi di Ananda dan apa saja yang akan kami lakukan untuk menunjang perkembangan dia misalnya. Nah, untuk di toddler sendiri kuotanya itu sudah 8 dan alhamdulillah sudah full sampai sekarang, Masya Allah. Nah, itu juga sama saja kami mau melihat perkembangan apa yang terjadi di Ananda dan apa yang akan kami treat untuk menunjang perkembangan dia begitu. Jadi untuk sekarang memang kuotanya sudah full. Tapi nanti insya Allah boleh follow up lagi ya Miss untuk tahun ajaran berikutnya. Iya, di Agustus ya. Iya, siap. Boleh langsung masuk waiting list. Iya, betul. Iya, ada waiting listnya. Baik Miss. Berikutnya sehari-hari Miss. Kalau Miss kegiatannya sehari-hari selama di baby house itu apa saja, dari jam berapa sampai jam berapa dan apa saja yang dilakukan? Oke, jadi kelas baby house itu sendiri mulainya jam 8. Nah, jadi mulai dari mereka datang itu kedatangannya kita sambut, missnya biasa sambut Ananda, terus kami lihat. Nah, dari datangnya saja kan kami di situ melakukan observasi bagaimana kira-kira perasaannya, bagaimana biasanya orang tua menyampaikan juga kepada kami, Miss, hari ini dia kurang sehat, Miss, tadi dia di rumah sedih karena habis terjatuh misalnya kan, berarti dia ada maksudnya ada bermasalah sedikit dari moodnya misalnya. Berarti itu menjadi tugas kami berusaha untuk membangun bagaimana supaya anak ini bisa baik lagi, nyaman lagi untuk berkegiatan. Nah, dari kedatangannya kami sambut, terus setelah itu kami ada kegiatan jurnal juga, jurnal pagi. Nah, ini juga menjadi satu landasan kami mengadakan kegiatan jurnal karena ini bisa menunjang dari segi fine motornya mereka. Jadi kegiatan jurnal itu mereka bisa diberikan kertas, terus juga ada alat tulis berupa krayon, ada juga spidol. Jadi mereka bisa mengeksplor, bisa menggambar apa yang mereka mau gambar, bisa coret-coret karena kan memang untuk jurnal sendiri ada juga tahapannya. Di situ ada bisa dilihat tahapan menggambarnya sudah di tahap berapa. Jadi itu juga bisa menjadi penunjang bagi anak-anak kalau memang rajin untuk diajak jurnal. Tapi
dilihat lagi dari kesiapan Ananda, tidak semua anak-anak itu langsung mau ikut jurnal. Walaupun memang kami tetap memberikan stimulus kepada mereka. Ayo teman-teman, kita jurnal dulu ya. Kita jurnal. Ada biasa yang bilang, belum siap Miss, ya sudah kamu boleh main dulu sampai kamu sudah siap, baru kamu ke meja ya untuk jurnal. Jadi seperti itu. Nah terus setelah mereka jurnal, baru kami kasih waktu sambil menunggu teman-teman yang lain untuk datang, beri waktu mereka untuk explore mainan di dalam, bisa juga explore buku. Jadi ada juga buku-bukunya, alhamdulillah anak-anak sangat senang. Terus juga setelah itu barulah kita ada kegiatan morning circle. Nah kegiatan morning circle ini di situ anak-anak diajarkan, diperkenalkan untuk lagu-lagu dari sekolah alam, terus juga kita memperkenalkan syahadat. Jadi sebenarnya itu menjadi pembiasaan kami mulai dari baby house begitu. Jadi mereka menerangkan lagu-lagu, terus berdoa, menerangkan syahadat, doa belajar. Nah dari situ kan anak-anak, apalagi anak-anak di usia yang usia toddler, itu sangat senang sekali dengan irama dan lagu. Di usia-usia seperti mereka itu kan sangat senang sekali. Nah jadi biasanya mereka antusias mendengarkan iramanya. Terus kami ajarkan untuk berdoa, lalu menerangkan syahadat. Setelah itu baru kita bermain di luar. Jadi ada juga agenda kami yaitu bermain di luar. Sebenarnya menjadi penunjang untuk mereka, melatih gross motor mereka, terus juga melatih kemampuan sosial mereka, sama-sama bermain, bisa main bergantian, terus juga ada banyak sekali kegiatan gross motor yang bisa dilakukan di luar. Nah, kalaupun misalnya kayak sekarang ini kan musim hujan, jadi jarang sekali kami berkesempatan untuk bermain di luar. Jadi kita membuat satu cara agar anak-anak ini bisa bermain di dalam saja. Jadi kami buatkan bermain di dalam, kayak misalnya bermain balon, bermain di walaupun memang seperti kapasitas ruangannya itu kan agak karena kan di tengah-tengah itu kalau di baby house ada seluncuran, rumah-rumah seluncuran. Jadi anak-anak rumah-rumah itu berusaha disingkirkan. Jadi anak-anak bisa berlari dalam ruangan saja dulu karena kan cuacanya tidak mendukung. Seperti itu. Jadi mereka bermain balon ataupun biasa menendang bola juga bisa. Terus juga di dalam bisa diberikan mainan untuk melatih fine motornya juga, seperti kayak meremas kertas, ada juga permainan meshball seperti itu. Nah, jadi ada banyak sekali sebenarnya. Oh iya, berarti semua itu ya Miss, mulai dari meremas kertas itu, bermain di luar maupun di dalam, menendang bola, eksplor mainan dan lain sebagainya, itu kan termasuk bagian dari meningkatkan sensor motorik bagi para anak-anak ya Miss. Karena ternyata itu yang penting ya Miss kalau di usia seperti itu. Iya, karena kalau di usia mereka ini kan di usia 3 bulan sampai 3 tahun mereka sudah mulai otaknya itu sudah mulai mencerna, sudah mulai melihat apa yang ada di sekitarnya, apa yang terjadi di mereka. Di situ sudah ada proses belajar. Jadi mungkin ada yang beranggapan kenapa di anak usia 3 bulan itu bisa apa sebenarnya? Sudah apa yang bisa? Nah, mereka kan itu masih sebatas tidur, minum susu, tidur lagi seperti itu. Nah, sebenarnya dari usia 3 bulan itu kami sudah merancang beberapa program yang sudah kami lakukan juga. Nah, sebenarnya anak-anak di usia 3 bulan itu dia sudah bisa mendapatkan stimulus berupa sensori itu, bisa melalui pendengaran kayak lagu misalnya kan. Biasanya kalau kami di baby house itu untuk di kelas infan sendiri kami berusaha untuk mengajak Ananda walaupun memang dia belum bisa paham apa-apa misalnya kan. Tapi kita berusaha ajak, kita stimulus melalui dari lagu-lagu, terus juga dari cerita buku-buku yang sesuai dengan tahapan usianya mereka. Mungkin kalau di luar sana ya Miss, banyak para orang tua zaman dahulu berpikir kenapa sih mesti kayak ceritanya disekolahkan gitu, apakah belajar abjad atau tidak, padahal bukan ya Miss. Sebenarnya di usia itu belajarnya maksudnya bukan seperti itu, tapi justru malah dirangsang sensori motoriknya, kan itu yang penting. Iya, jadi memang di usia mereka ini masih butuh stimulus, rangsangan-rangsangan. Nah, rangsangannya itu seperti apa? Bisa kita lihat dari lingkungannya, dari lingkungan keluarga misalnya di lingkungan keluarga, dari orang tuanya di usia 3 bulan itu kan
dia sudah mulai bisa merasakan di lingkungan rumahnya itu seperti apa. Dia sudah bisa merasakan dari misalnya tangannya, dia bisa merasakan sentuhan dari orang tuanya, sentuhan tangannya, misalnya kita ajak berbicara pun pasti dia akan merespon. Karena itu berarti dia menerima stimulus yang kita berikan. Kita buat rancangan bermain. Jadi di salah satu jadwal kami juga itu ada kegiatan sensory play. Melihat seberapa jauh mereka bermain, apa yang dilatih. Nah, tahapan sensori ini sebenarnya kan juga ada dia bermain dengan dirinya sendiri, bahkan dia bisa membawa dirinya sendiri ke dalam bak air. Nah, itu berarti dia berusaha untuk mengenal. Jadi dia merasakan dengan tubuhnya, oh ini air, dingin ya rasanya ya. Nah, tadi coba kamu lihat tadi sebelum kamu masuk ke dalam bak ini, kamu badannya kering kan? Setelah kamu turun di sini, sekarang jadi basah. Jadi seperti itu. Nah, terus yang kedua itu ada tahapan sensori yang kedua. Nah, di situ dia sudah mulai mau bermain dengan alat. Nah, tetap kita sediakan alat kayak misalnya ada gelas, ada mangkuk. Nah, kita sediakan di situ. Nah, kita lihat apakah bagaimana cara dia menggunakan alat itu. Apakah masih sekedar untuk dicipak-cipuk, jadi kayak gelas ditepuk-tepuk di air, kan ada kena cipratan air. Jadi dia berada di tahapan sensori 2 seperti itu. Nah, kalau sudah puas terselesaikan tahapan sensori itu, nanti naik lagi di tahapan sensori yang ketiga. Nah, di tahapan sensori ketiga ini dia sudah mau bermain dengan tujuannya. Maksudnya apa? Nah, ada di gelas tadi itu misalnya dia sudah isi, terus dia pindahkan air tersebut ke dalam botol. Dia lakukan berulang-ulang seperti itu, terus dia berusaha untuk mencari tahu, oh ternyata kalau botolnya diisi dengan penuh ini terasa berat. Begitu. Jadi dia bermain dengan tujuannya seperti itu. Dia mencari tahu sebab akibatnya. Kalau botol ini saya isi sampai penuh berarti dia berat. Kalau saya tuang lagi kosong berarti ringan, seperti itu. Nah, terus naik lagi di tahapan sensori 4 itu dia sudah mulai bisa bermain pura-pura atau bermain peran. Jadi kayak misalnya dia isi botol-botol itu, terus dia saya jual ini, jus jambu misalnya. Ayo siapa yang mau beli? Jadi dia sudah masuk di bermain pura-pura. Jadi tahapan sensori itu juga penting. Kenapa penting kita pahami di tahapan perkembangan? Karena itu akan menunjang proses perkembangan mereka. Begitu. Baik, terima kasih banyak Miss Ainun. Banyak sekali ilmu yang didapatkan pada hari ini. Jadi para ayah bunda di luar sana jadi bisa lebih mengerti terkait bagaimana sebenarnya sistem yang ada di baby house. Dan memang banyak yang bertanya ya, apakah baby house itu sekedar penitipan? Ternyata sangat bukan. Di dalam baby house itu banyak sekali miss-miss di dalam sana memberikan stimulus dan rangsangan untuk bisa meningkatkan sensori motorik pada anak usia 3 bulan sampai 3 tahun. Dan karena memang itu fondasinya ya Miss, yang penting mereka butuhkan di usia berikutnya lagi. Iya, dan itu akan menunjang mereka saat sudah mulai masuk di usia playgroup, di usia TK sampai SD kan. Walaupun memang orang beranggapan bayi itu sudah bisa apa sebenarnya kan. Bayi itu kan kayak misalnya usia yang saya bilang tadi usia 3 bulan sampai 1 tahun itu mereka belum bisa apa-apa. Padahal sebenarnya kalau kita sebagai orang dewasa atau sebagai orang tua misalnya kan perlu kita pahami tahapan perkembangan biar kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk misalnya kalau orang tua punya capaian sendiri mencari tahu apa yang harus saya lakukan begitu. Kalau sebenarnya walaupun sebenarnya kan anak-anak itu berkembang tidak semua berkembang sesuai dengan usianya, tergantung dari kita sebagai orang tua misalnya dibantu dengan sekolah betul-betul bekerja sama untuk membersamai anak-anak berkembang seperti itu. Oke. Baik, terima kasih banyak Miss Ainun sudah berbagi bersama di podcast kali ini. Terima Semoga kasih. ilmunya dapat bermanfaat untuk seluruh ayah bunda. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak semuanya sudah menonton podcast yang kali ini. Kalau misalnya masih ada bahasan yang ayah bunda di luar sana atau teman-teman di luar sana ingin tahu terkait dengan Sekolah Alam Bosowa, boleh tinggalkan komentarnya di kolom komen. Ingin melihat terkait apa lagi yang ada di Sekolah Alam Bosowa. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.